Kisah Nabi Khidir dan pertemuannya dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita semua pasti pernah bahkan sering mendengar tentang kisah Nabi Khidir yang penuh keajaiban. Dan yang paling populer serta banyak diceritakan para ulama adalah kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dalam sebuah kisah diceritakan, suatu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Siapakah orang yang paling alim?" Maka tiada seorang pun dari mereka yang menjawab. Kemudian Musa berkata, "Akulah orang yang paling alim." Maka Allah menegurnya karena ia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Dan Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Dan dia lebih alim daripada engkau." Musa pun bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku dapat bertemu dengannya?" Allah Ta'ala berfirman, "Bawalah besertamu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam wadahnya. Dan manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka ia berada di tempat tersebut." Nabi Musa alaihi salam pun membawa ikan dalam perjalanannya. Dan ia berangkat bersama muridnya Yusha bin Nun alaihi salam. Dan ketika mereka sampai di suatu tempat pertemuan dua lautan, tiba-tiba ada kejadian aneh yang hanya dilihat oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Ikan yang mereka bawa bergerak hidup lalu keluar dan mengambil jalannya ke laut. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 61, yang artinya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun alaihi wassalam melanjutkan perjalanan. Sampai ketika mereka tiba di suatu tempat untuk beristirahat, Nabi Musa alaihi salam berkata, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Muridnya berkata, "Wahai guruku, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung tadi, aku melihat ikan yang kita bawa mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Tapi aku lupa menceritakannya kepadamu, dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali setan." Kejadian ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 62 dan 63, yang artinya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia, pembantunya, menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Nabi Musa alaihi salam yang mendengar perkataan muridnya langsung berkata, "Itulah tempat yang menjadi tujuan kita." Mereka berdua pun bergegas kembali ke tempat tersebut, dan di sanalah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan seseorang yang berselimut kain putih bersih. Sosok tersebut bernama Balia bin Mulkan, yang lebih dikenal dengan panggilan Khidir. Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Manthur memetik hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap beliau solat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Sementara di hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, dinamakan Khidir karena ia duduk di atas kulit binatang yang putih. Ketika tempat itu bergerak, di belakangnya tampak tumbuhan yang hijau.
Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, "Bolehkah aku mengikutimu, yakni menjadi pengikut dan muridmu, yang senantiasa bersamamu kemanapun engkau pergi, agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, untuk menjadi petunjuk bagiku." Mendengar keinginan Nabi Musa itu, Nabi Khidir menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup bersabar dan menahan diri bersamaku. Terlebih ketika engkau menyaksikan sesuatu yang aku perbuat di hadapanmu. Karena bagaimana mungkin engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya?" Nabi Musa alaihi salam berkata, "InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun yang aku saksikan ketika aku bersamamu." Nabi Khidir akhirnya memperkenankan keinginan Nabi Musa alaihi wassalam. Ia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun yang aku lakukan, walaupun engkau tidak mengerti atau tidak menyetujuinya, sampai aku menerangkannya sendiri kepadamu tentang hakikat perbuatanku itu." Nabi Musa alaihi salam pun menyetujui persyaratan tersebut. Maka berjalanlah mereka menelusuri pantai. Kemudian mereka mendapati sebuah perahu dan berlayar ke tengah laut. Tidak beberapa lama kemudian, ketika perahu itu sedang melaju di laut dalam, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam mengambil kampak, lalu melubangi dan merusak sekeping papan di dinding kapal itu. Melihat kejadian tersebut, dengan serta-merta Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, "Mengapa engkau melubangi perahu ini? Apakah engkau mau menenggelamkan seluruh penumpangnya yang tidak berdosa? Sungguh, engkau telah mendatangkan kerusakan yang besar." Kemudian Nabi Musa mengambil kainnya untuk menutupi lubang itu. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihi wassalam, "Bukankah telah kukatakan bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Mendengar perkataan Nabi Khidir alaihi salam tersebut, Nabi Musa alaihi salam berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Nabi Khidir pun memaafkan Nabi Musa alaihi wassalam. Sesaat kemudian, perahu yang mereka tumpangi berlabuh ke tepian. Kemudian mereka meninggalkan perahu dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain, tanpa terduga Nabi Khidir alaihi salam membunuh salah seorang dari anak-anak tersebut. Sontak Nabi Musa terkejut dan berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar dan bertentangan dengan akal sehat." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Nabi Musa alaihi salam merasa sangat bersalah karena ini untuk yang kedua kalinya ia melanggar janjinya. Ia pun berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Nabi Khidir menerima permintaan maaf Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan hingga sampai ke suatu negeri. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam pun merasa lapar. Mereka minta sedikit makanan kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu sangat kikir. Mereka tidak mau memberi jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Padahal menurut kebiasaan masyarakat saat itu, menolak memberi jamuan kepada tamu adalah perbuatan yang tercelah dan kerendahan akhlak. Di negeri itu, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam menemukan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir alaihi salam memperbaikinya dengan tangannya, sehingga dinding itu tegak menjadi lurus kembali.
Dan Nabi Khidir alaihi salam tidak meminta upah atas perbuatannya itu. Maka Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Khidir alaihi salam supaya menerima bayaran atas jasanya menegakkan dinding itu, agar mereka dapat membeli makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Mendengar ucapan Nabi Musa alaihi salam itu, Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Inilah saat perpisahan antara aku dan engkau. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas semua perbuatan yang telah aku lakukan yang membuat engkau tidak mampu bersikap sabar terhadapnya. Mengenai perahu yang aku lubangi ketika itu, sesungguhnya perahu itu adalah milik orang miskin yang dipergunakan untuk bekerja di laut guna mencari nafkah. Aku bermaksud merusaknya agar perahu itu tampak cacat. Aku berbuat demikian karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zolim yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Dan adapun anak yang aku bunuh, ia adalah putra dari kedua orang tua mukmin yang taat. Dan kami khawatir bahwa kelak dia akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kafir karena besarnya kasih sayang mereka kepadanya. Akan tetapi dengan kehendak dan takdir Allah, mereka akan dikaruniai anak lain yang lebih suci dan lebih baik sikap dan perilakunya, serta lebih taat dan mencintai kedua orang tuanya. Dan tentang dinding rumah yang aku perbaiki, sebetulnya adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan kedua orang tua mereka. Dan ketahuilah bahwa ayahnya adalah seorang yang soleh yang menyimpan hartanya tersebut untuk kedua anaknya. Maka Tuhanmu menghendaki harta itu tetap terjaga di tempat penyimpanannya, agar kelak ketika keduanya dewasa bisa menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Ketahuilah wahai Musa, apa saja yang kuperbuat seperti halnya yang kau lihat bukanlah menurut keinginan dan kemauanku sendiri, melainkan atas perintah Allah. Itulah makna dan keterangan dari semua perbuatanku yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya ilmu hakikat di samping ilmu tauhid, fikih dan tasawuf atau iman, Islam dan ihsan. Dan sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya kita bisa bersabar dan tidak tergesa-gesa ketika kita menimba ilmu dari guru kita. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam ini bisa sahabat temukan secara lengkap dan sahih dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Demikianlah kisah Nabi Khidir dan pertemuannya dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan bila sahabat fillah menyukai dan merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan share, dan dukung terus channel ini dengan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat fillah semuanya tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru lainnya dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.